Baik, terima kasih Pak Roto. Sebenarnya ya, suara saya cukup jelas ya Pak. Jelas, Ada Iran. saya izin share screen. Ya, ya, oke. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Riset Etika Ibu Ratih, dan juga yang saya hormati Pak Roto selaku moderator dan Pak Tatang Sofiansi dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Eh, Ya, perkenalkan, nama saya Joko Febrianto Nugroho dari Pusat Riset Etika, satu angkatan dengan Mbak Andi Nadia ya. Sebelumnya saya izin menyampaikan dulu. Betul, saya memang bukan orang Sunda. Saya lahir di Jakarta, tetapi orang tua saya asli Boyolali. Jadi kenapa namanya Febrianto, saya juga bingung Pak, kenapa ditulisnya P. Kayaknya waktu orang tua saya ngiranya huruf bulan Februari itu pakai P, bukan pakai F, sesuai dengan KBBI ya. Jadi ditulisnya Febrianto. Itu sempat ada masalah karena ketika saya TK sampai ketika saya SD itu ditulisnya F. Kemudian ketika saya SMP saya ditulisnya P lagi. Jadi sempat ada masalah di ijazah saat itu. Ya, tapi sekarang ya sudah disesuaikan saja. Jadi begitu asal kira-kira ceritanya. Baik, untuk pada hari ini saya akan menyampaikan terkait eh, pemanfaatan Dropmix khususnya di bakteri ya. Jadi pemanfaatan ini judulnya saya buat Inggris supaya eh, bilingual saja. Baik, eh, ya saya berterima kasih kepada Mbak Nadia yang sudah memaparkan pengantarnya, jadi saya tidak perlu mengulang lagi tentang terkait dengan central dogma, maka ini saya skip saja. Kemudian ya sedikit ada banyak pengertian Omix. Ini yang saya ambil salah satunya adalah bagaimana kita mempelajari data yang banyak ya kan, kalau bicara mix itu kan genomik, uh, atomik itu berarti kan whole ya, jadi artinya semua eh, yang ada di dalam suatu organisme, itu maka datanya pasti sangat banyak, yang mana data itu berkaitan dengan struktur dan fungsi dari sebuah sistem biologis, baik itu eh, ya sebuah organisme, baik itu bakteri, tumbuhan, hewan maupun ya eh, organisme yang lainnya. Kemudian kita mengenal bahwa Omix itu ada turunannya, yang ada tipe-tipe datanya tergantung dari eh, struktur datanya, baik itu genomik, transkriptomik, proteomik, atau metabolomik. Kemudian sedikit lebih me- merinci ya, bahwa eh, dalam kajian omics atau multi omics itu tidak terpisahkan. Kita bisa bagi-bagi menjadi genomics, kemudian itu berkaitannya dengan studi dengan genom, genom. Nah, maka populernya sekarang ini kan genome sequencing atau genome wide assisted studies ya. Kemudian ada tuh epigenomic. Ini kaitannya lebih kepada pengenalan sifat ya. Mungkin di organisme tingkat tinggi karena ada metilasi, DNA metilasi, modifikasi histon dan lain-lainnya. Kemudian level RNA itu kita masuk transkriptomik, dimana kita mempelajari RNA dan splicing, non-coding dan maupun modifikasi RNA. Kemudian di tahap protein, maka proteomics, misalnya protein yang berkaitan dengan fosforilasi atau ubiquitin atau glycoprotein dan lain-lainnya. Kemudian metabolomics lebih pada senyawa-senyawa metabolit, misalnya itu gula, lipid dan lainnya. Eh, ya, berikut adalah perkembangan ya, terkait dengan perkembangan kemajuan teknologi omics, teknik omics untuk khususnya untuk mikroba. Kalau kita lihat selama mungkin 2 dekade atau sampai 3 dekade ini perkembangan sangat pesat ya. Dimulai misalnya di titik awal itu eh, mulai digunakan tahun 1987, itu digunakan eh, rRNA ya 16S sebagai phylogenetic marker, dan sampai sekarang ini masih digunakan ya, bahkan sudah berkembang sampai ada amplicon sequencing dengan menggunakan pendekatan 16S. Kemudian ditemukan misalnya tahun 93 itu masuk pada PCR untuk mempelajari ekspresi gen. Kemudian tahun 98 ini ada istilah yang dikenal metagenom, metabolomic. Kemudian ya
mungkin salah satu titik puncak awalnya itu adalah ketika mulai ada NGS ya, next gen sequencing. Dari situ mulai banyak data, eh, mulai banyak didapatkan data-data ya, baik di awal dari DNA, genom, kemudian sekarang sudah ada eh, RNA, RNA sequencing. Dan kemudian di tahun 2011 sudah mulai masuk long read sequencing yang sebelumnya tadi Illumina. Kemudian dengan adanya long read sequencing ini semakin meningkatkan, eh, mendukung ya studi terhadap terutama genom ya, terutama genom karena kan pada saat kalau sequencing short read Illumina kita tidak bisa sulit mendapatkan full sampai dengan ke misalnya di telomer ya, karena dia banyak repeat, jadi daerah-daerah yang tinggi repeatnya itu sangat sulit dipetakan dengan menggunakan short read sequencer, tapi dengan long read itu menjadi bisa dilakukan, dan juga untuk mendapatkan genom-genom yang besar itu menjadi lebih mudah, atau bisa memetakan kromosom assembling sehingga tingkat kromosom di bakteri itu juga perlu menggunakan long read sequencer. Kemudian dari 2018 sampai sekarang sudah semakin banyak penggunaan multiomics. Kalau mungkin dulu hanya DNA saja atau RNA saja dengan PCR, maka sekarang sudah integrasi antara berbagai teknologi untuk aplikasinya. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kenapa kita mempelajari microbial omics atau omics pada mikroba? Nah, ini kaitannya bakteri dan juga misalnya yeast juga ya, yang termasuk sebagai mikroorganisme. Karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama misalnya kita bisa mempelajari, memahami tentang patogenesitas dari mikroba. Karena kan sekarang sudah belajar, kita sudah mengetahui bahwa ada marker-marker khusus ya, yang menentukan bahwa seberapa tingkat patogenesitas dari mikroba ini. Itu bisa dilihat dari misalnya virulensi, kemudian ada antibiotik resistance, yang lebih seperti itu. Jadi kita bisa mempelajari berdasarkan genomics. Ya, seperti misalnya kemarin ketika COVID, kita bisa membedakan antara berbagai varian dan apa dampaknya itu. Ya, kita melihat dari variasi atau mutasi pada genomnya. Yang lebih seperti itu. Kemudian juga ya dengan menggunakan proteomics, maka kita bisa mengakses bagaimana proses patogenesisnya, dan bisa melihat kira-kira uh, obat atau senyawa apa yang bisa digunakan untuk menghalau. Kemudian ya studi yang tentunya terus mesti dipelajari ini tentang komunitas mikroba ya, karena masih banyak sekali mikroba yang belum komunitas atau kumpulan mikroba yang belum dipelajari dengan komprehensif ya. Jadi sehingga kita bisa mengetahui struktur dan fungsi dari komunitas tersebut. Misalnya di daerah-daerah di ekosistem yang memang eh, mempunyai peran penting ya, apakah itu di tanah, apakah itu di pertanian, ataupun ekosistem yang ekstrim. Kemudian juga dapat memahami manfaat-manfaat dari interaksi antara tanaman dengan mikroba. Karena kita tahu bahwa eh, ya dalam proses eh, tanaman tumbuh kemudian mendapat nutrisi itu ada kaitannya, juga ada peran mikroba di situ. Kemudian juga selanjutnya adalah bisa mendukung, membantu optimasi dari eh, produksi atau manufaktur dengan menggunakan eh, mikroba atau derivasi mikroba, misalnya produksi protein atau rekayasa mikroba untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang memiliki nilai yang penting atau high value chemicals namanya. Lalu apa saja sebenarnya aplikasi yang bisa didapatkan dengan menggunakan pendekatan omics mikroba? Ya, di sini saya ambil dari paper ya, dari et al, sebuah review paper. Jadi secara umum ada empat potensi aplikasi, yaitu di bidang kesehatan, ya, teknologi, agrikultur, dan ekologi. Nah, kita ambil contoh untuk kesehatan, kita begini tadi di patogenesitas, kemudian bisa mendapatkan
marker ya, biomarker, atau juga mengembangkan obat. Kemudian untuk bioteknologi, ya misalnya menghasilkan eh, antibiotik baru gitu, atau yang sekarang yang masih populer ya, bioenergi, biofuel, dan juga biokatalis dan rekayasa bioproses. Kemudian untuk agrikultur tadi misalnya interaksi tanaman dengan mikroba, bagaimana reaksi pertahanan, dan juga kita bisa melihat dari sisi eh, ketahanan tanaman terhadap sebuah penyakit gitu ya, dari sisi mikrobialnya. Kemudian untuk ekologi dan lingkungan, kita bisa melihat risk assessment dari sebuah lingkungan gitu ya, dengan melihat kelimpahan atau diversitas dari mikrobanya, dan juga bisa mempelajari misalnya metode remediasi yang tepat gitu ya terhadap sebuah lingkungan. Oke, kemudian eh, ini juga saya ambil dari sebuah paper terkait dengan eh, pendekatan atau teknik-teknik analisis omics ya, dipetakan berdasarkan manfaat dan juga kelebihan kekurangannya. Saya di sini ada eh, walaupun paper yang ini lebih fokusnya ke arah microbial communities ya, komunitas mikroba. Makanya di sini meta amplicon sequencing, meta genomics dan lainnya. Tapi kurang lebih konsepnya sama yang bisa digunakan, bahwa dalam amplicon sequencing ini kan menitik beratkan pada 16S RNA, maka tujuannya untuk profiling tingkat taksonomi. Kan tapi kekurangannya ini adalah adanya primer bias ya, karena kita hanya menggunakan 16S, maka tidak bisa menginfer eh, langsung mengkategorikan, menganalogikan bahwa dengan 16S ini kita bisa memastikan bahwa fungsi mikroba ini adalah seperti itu, bisa memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, itu tidak eh, kurang valid ya, karena ini hanya berdasarkan data 16S. Jadi hanya mendapatkan data spesies misalnya. Tapi Ambicon ini sangat efisien dalam artian low cost ya, murah. Jadi untuk mempelajari sekedar limpahan atau biodiversitas mikroba di dalam sebuah sampel ini cukup tepat ya, dan mudah dilakukan. Kemudian kalau yang kedua metagenomics, maka kita mengambil semua genom yang ada di sebuah sampel ya dalam sebuah lingkungan. Ya, kelebihannya tentunya kita mendapatkan whole genomnya, jadi kita bisa mendapatkan informasi banyak ya, banyak yang kita dapatkan. Akan tapi tentu kekurangannya ini biayanya cukup mahal dan memerlukan computational power ya. Jadi eh, ya, karena untuk analisis bioinformatikanya itu butuh eh, komputer yang spek yang cukup tinggi ya, dan itu tidak tidak belum tentu semua orang bisa melakukannya begitu. Sehingga manfaatnya misalnya untuk selain taksonomi, tapi kita juga bisa mengidentifikasi atau menemukan hal-hal yang baru ya, atau gen-gen atau marker yang baru. Kemudian transkriptomik, maka objeknya RNA. Kelebihannya kita bisa mempelajari ekspresi gen, tapi kan kekurangannya kurang lebih sama dengan metagenomik ya. Bisa dipengaruhi oleh kontaminasi. Jadi kalau kita mempelajari bakteri yang A, ternyata ada kontaminasi bakteri B, maka ya itu akan tercapture juga, dan kita akan bias untuk menentukan sebenarnya ini ekspresi dari bakteri yang mana. Tapi ini sangat sering digunakan untuk mengetahui aktivitas ya, fungsi, kemudian analisis ekspresi gen dalam cukup mikroba. Kemudian untuk metaproteomics, untuk proteomics, maka yang dipelajari adalah protein. Nah, ini untuk menginvestigasi eh, komposisi taksonomik, dan juga eh, bisa melihat fungsinya ya, fungsi dari sebuah komunitas mikroba. Karena kita mempelajari dari enzim-enzim atau protein yang dihasilkan. Tapi tentunya beberapa kekurangannya misalnya standarisasi dari teknik isolasinya, kemudian eh, ya protokolnya, dan juga ini membutuhkan komputasi ya analis komputasi yang tidak mudah begitu. Tapi ini dapat digunakan untuk bisa kita menginvestigasi spesifik substrat dan juga analisis interaksi antara komunitas yang berbeda. Kemudian metabolomics, ini kita mempelajari metabolit. Jadi kita bisa melihat eh,
ecological state dari sebuah ekosistem mikroba, tapi kekurangannya ya untuk konservasi datanya masih ada kendala dan juga reference database-nya ya ini masih kurang. Nah, tapi ini bisa digunakan banyak digunakan untuk melihat fungsi dari gen-gen yang belum kita ketahui. Karena misalnya gen ini belum ada referensinya, maka setelah dilihat dari dikaitkan dengan senyawa apa yang dihasilkan. Kira-kira seperti itu. Nah, apabila kita pelajari secara tadi dari aspek individu ya, artinya setiap tahapan, setiap pendekatan mempunyai kelebihan kekurangan, maka untuk bisa mendapatkan hasil yang paling baik gitu ya, maka diperlukan sebuah framework ya atau workflow yang dimana mengintegrasikan dari pendekatan-pendekatan omics tersebut, yang itu disebutkan dengan integratif multi omics framework, di mana ya walaupun ini biayanya pasti besar ya, artinya kita tidak hanya mempelajari genomik saja atau transkriptomik saja, tapi kita integrasikan semua tahapan tersebut pendekatan itu dalam sebuah framework. Misalnya tadi genomik atau metagenomik, maka dilakukan sequencing, kemudian untuk ekspresi gen menggunakan RNA sequencing, nanti akan didapatkan gabungan antara sequence genom dan juga RNA sequencing ya, maka ini jadi integrasikan. Kemudian proteomics, misalnya dengan LC-MS dan metabolomics, juga dengan dianalisis akhirnya didapatkan data mass spectrometry, karena ini sequencing protein atau sequencing metabolit digabungkan sehingga ini akan menjadi sebuah big data yang luar biasa ya. Artinya yang sangat kaya begitu ya, yang bisa kita olah sehingga kita bisa mempelajari lebih banyak gitu dengan adanya kombinasi dari berbagai approach tersebut. Ini saya ambil contoh ya tadi bagaimana sih pendekatan untuk mempelajari interaksi mikroba dengan tanaman. Ya, misalnya kalau di gambar yang atas ini kan terkait dengan bahwa tanaman itu dapat dipengaruhi oleh beberapa stres abiotik, dan ketika dan stres biotik. Nah, stres biotik ini berkaitan dengan mikroba-mikroba tertentu. Nah, kemudian kaitannya dengan omicsnya adalah yaitu di level apa kita melakukan analisis dan apa yang ingin kita dapatkan. Misalnya pada tahap genomik, maka kita bisa mendapatkan struktur dan fungsi mengkalitasi gen-gen dan juga varian genetik gitu. Misalnya kita bisa mempelajari bakteri apa saja yang berkaitan dengan proses dengan tanaman tertentu begitu ya, dan nanti apa aplikasinya bisa berkaitan dengan medis, kemudian agrikultur, kemudian teknik pangan, dan juga secara umum life science ya. Itu untuk genomik. Kemudian kalau untuk studi transkriptomiknya, maka kita bisa mengetahui regulasi gen dan juga ekspresinya. Kemudian untuk proteomik, ya maka tentu kita mendapatkan protein profiling dan juga interaksinya. Dan metabolimik, kita bisa melihat lebih dalam tentang metabolitnya. Jadi kalau saya ambil contoh untuk agrikultur ya, dengan kombinasi ini kita bisa melihat mengeksplorasi bakteri-bakteri yang berinteraksi dengan tanaman, kemudian ekspresi gennya apa saja, kemudian protein yang berasosiasi dengan nutrient cycling, toleransi terhadap stres dan resistensi terhadap penyakit itu apa saja, dan juga mengkarakterisasi metabolit-metabolit yang terlibat. Jadi itu bisa dengan pendekatan multi-omics tersebut. Di samping itu, pendekatan omics juga dapat digunakan untuk optimasi produksi mikroba. Kalau dengan kita bandingkan ya dengan tradisional
metode tradisional ini dianggap seperti black box ya, karena kan ya kita coba-coba trial and error, jadi ini cukup memakan waktu dan banyak trial and error gitu. Jadi tidak ada guide sebelumnya gitu. Jadi tidak berdasarkan eh, genetik dari mikrobanya atau berdasarkan profil-profil yang dimiliki oleh mikrobanya. Tapi dengan pendekatan Omics Technologies, nah, ini seperti open ya. Jadi kita bisa melakukan dengan berdasarkan informasi-informasi yang ada dari chassisnya atau dari hostnya, maka kita bisa mengoptimasi baik itu pH, medium, atau suhu berdasarkan kemampuan mikrobanya, sehingga dapat dilakukan eh, pengujian skala besar ya, produksi skala besar yang lebih optimal tanpa trial dan error. Nah, kira-kira eh, ini ya, dengan berdasarkan data-data genomik, proteomik, transkriptomik, dan metabolomik, maka ini menjadi sebagai sebuah referensi atau guidance untuk melakukan optimasi sesuaikan dengan mikroba apa yang kita ingin gunakan sebagai chassis, dan juga eh, protein atau nyawa apa yang ingin kita hasilkan. Nanti dari sini maka akan ada diuji lagi dengan feedback ya. Oh, ternyata ini juga optimal. Kemudian dilihat lagi, jadi sebagai cycle ya, sehingga dihasilkan eh, hasil ya, produk yang optimal. Oke, kemudian eh, ya pendekatan omics yang khususnya untuk genome bioprospecting ya. Maka ini bioprospeksi berbasis genom dengan berdasarkan data genom. Nah, ini saya ambil dari paper. Jadi secara umum ada dua cara ya untuk mikroba ya. Dua pendekatan. Yang pertama genome mining, yang kedua adalah metagenome mining ya. Kalau genom kan biasanya isolat tunggal ya. Kalau metagenome maka kumpulan bakteri. Tapi kurang lebih prinsipnya sama, bahwa pada 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 genom bioprospeksi ini adalah kita eh, mengambil berdasarkan data genom atau gen yang ada, apakah itu baik itu dari eh, publik ataupun kita sequence sendiri, maka kita menargetkan eh, nyawa tertentu ya, apakah dari metabolit, apakah gen tertentu eh, yang ingin kita pelajari lebih dalam, atau yang ingin kita produksi berdasarkan mikroba yang ingin kita target. Tuh. Jadi kalau di sini misalnya ada banyak genom, maka target sequence gene atau clusternya adalah yang kuning ini ya. Maka eh, yang kita cari adalah spesies yang mana mempunyai target gen tersebut, itu yang akan digunakan untuk bioprospeksi. Sedangkan eh, kalau metagenome mining ini kan kita akan mendapatkan banyak genomnya, akan mendapatkan banyak genom, maka kita eh, cek juga kira-kira gen atau fungsi apa yang kita targetkan, di mana itu yang menjadi dasar kita melakukan analisis lebih jauh, lebih lanjut. Nah, ini kurang lebih untuk workflow-nya, bahwa kalau untuk genome mining, melakukan whole genome sequencing, sedangkan metagenome mining, kita lakukan shotgun sequencing. Eh, Kemudian, ya ini bisa diambil dari datanya, bisa dari direct sample, artinya kita isolasi sendiri, kita dapatkan langsung, atau dari public database, karena sekarang sudah banyak juga ya eh, hasil assembly, hasil raw data juga yang didepositkan di public database, misalnya NCBI. Kemudian untuk secara umum untuk pipeline bioinformatikanya adalah untuk bioprospeksi genom, maka yang pertama sequencing dulu, baik itu genom atau metagenom. Nah, genom itu bisa dengan short read atau long read. Ya, lebih ideal kalau dua-duanya, kalau dananya cukup ya. Tapi kalau tidak ada ya salah satu. Kemudian metagenome dengan shotgun sequencing, kemudian dilakukan assembly. Assembly ini akan menghasilkan apakah itu konteks atau scaffold, kromosom, atau metagenome assembled genome, tergantung dari seberapa tingkat komplitnya, seberapa komplit dari hasil assembly-nya. Kemudian dilakukan gene prediction dan anotasi.
biasanya kalau untuk mikroba ini yang banyak dilakukan itu mencari biosintetik gene cluster. Karena ini banyak ditargetkan ya, ya cluster-cluster yang sudah convert, kemudian ini dikenal menghasilkan senyawa-senyawa tertentu yang memang punya nilai ekonomi yang baik ataupun juga dari sisi kesehatan misalnya eh, yang bisa menghasilkan antibiotik atau misalnya terpenoid dan yang lainnya ya, itu eh, di biosintetik gene cluster ya. Kemudian lainnya adalah fungsional anotasi. Jadi kita menganotasi gen, kita melihat mencari gen-gen target yang lebih spesifik. Nah, ini apakah gen, misalnya gen untuk mendegradasi eh, misalnya senyawa, atau gen yang berkaitan dengan produksi gula, gula tertentu. Nah, ini bisa dilakukan. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya sekarang itu adalah melakukan data sharing ya. Kalau sekarang kan sangat didukung untuk melakukan data sharing, sehingga kita bisa mendapatkan melihat data-data yang sudah dilakukan, penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu bisa di NCBI, di Bioproject misalnya, nanti ada biosample, bioproject, ataupun juga di lebih, kalau untuk raw datanya bisa kita dapatkan di SRE atau Sequenced Archive. Jadi di sini kita bisa mendapatkan raw data misalnya untuk whole genome sequencing, amplicon sequencing, RNA sequencing, juga shotgun metagenome sequencing. Ini bisa kita dapatkan, bisa kita download ya di Sequenced Archive. Jadi kita bisa ibaratnya bisa menduplikasi hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, atau kita bisa mengulik kembali kira-kira apa yang terlewat dari peneliti sebelumnya. Ya, ini salah satu contoh ya, sambil lagi paper bahwa eh, ini di bioprosesi genom yang mana dilakukan di bakteri di Indonesia ya. Jadi dari Laut Jawa, namanya Pyrgibassus salaris. Jadi yang dilakukan pada penelitian ini adalah pertama sampel bakteri, eh, bakteri SOA tunggal, dilakukan sequencing, whole genome sequencing dengan menggunakan platform Oxford Nanopore, jadi long read sequencer. Kemudian dilakukan analisis bioinformatika, dan dilakukan juga konfirmasi wet lab ya. Oke. Jadi secara umum untuk hasil dari whole genome sequencingnya ini adalah genome karakteristik ya, dalam tahapan ya umumnya ketika hasil whole genome sequencing akan perlu ditampilkan dari sisi genome karakteristik secara umum, misalnya berapa ukuran genomnya, bisa didapatkan 4,5 megabase pair ya. Kemudian misalnya eh, berapa GC kontennya, kemudian jumlah plural genes dan lainnya. Jadi kurang lebih eh, bakteri Pyrgibassus salarius ini memiliki ukuran genomnya 4,5 megabase pair dengan total gennya sekitar hampir 5.000 ya, hampir 5.000. Oke. Dan RNA dan tRNA sekian. Nah, kemudian ini yang menjadi eh, poin utamanya adalah dari sisi biosynthetic gene cluster prediction atau BGC. Nah, ini dengan menggunakan anti-smash ya. Eh, jadi ini bisa dilakukan secara lokal, tapi juga sudah ada web servernya. Jadi mudah digunakan karena user friendly ya. Kita tinggal hanya memasukkan hasil assembly saja, nanti dia langsung bisa memprediksi metabolit maaf, eh, BGC apa saja yang diprediksi dari hasil dari data kita. Itu dibandingkan dengan reference-nya, karena sudah banyak ya reference-nya. Biasanya muncul ini yang paling umum itu NRPS ya, atau non-ribosomal peptide synthetase, eh, kemudian juga PKS atau polypeptide synthase, dan juga kluster-kluster senyawa lain yang termasuk gene cluster. Jadi yang ada di sini adalah gene cluster. Jadi kalau gen tunggal tidak masuk. Nah, jadi misalnya di sini dan ini kita bisa melihat similarity-nya atau eh, kedekatan dengan reference yang ada. Soalnya di sini ada ectoin, nah, similarity 75%, berarti
secara umum ini ektoinnya mirip dengan ektoin yang ada di database. Nah, ini kemudian jumlah gennya juga disebutkan. Jadi kita bisa mengecek apakah komplit atau tidak yang diprediksi. Jadi kadang kalau data whole genome sequence-nya mungkin kurang bagus ya, atau dari sisi eh, datanya, ataupun dari karena ini bakteri baru misalnya ya, itu belum terdeteksi secara lengkap begitu. Nah, itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, di sini misalnya didapatkan eh, terpen, kalau terpen secara umum ya, kemudian ada ektoin, kemudian misalnya ada NRPS Bacillibactin atau uh, Losilomycin. Ini hasil dari eh, prediksi BBC. Nah, karena fokus dari penelitiannya adalah untuk lebih difokuskan kepada ektoin, maka dilakukan konfirmasi menggunakan LCMS. Jadi dari genome mining kita dapatkan bahwa Bacillus ini yang diasal dari Laut Jawa ini memiliki eh, gen-gen gene cluster yang memproduksi ektoin. Tapi untuk memvalidasinya maka diperlukan untuk itu dipastikan apakah memang eh, bakteri ini bisa menghasilkan ektoin tersebut gitu ya. Maka dilakukan LCMS dan hasilnya adalah sudah berhasil dikonfirmasi bahwa Bacillus salarius ini menghasilkan nyawa ektoin. Ini mengkonfirmasi hasil prediksi BGC sebelumnya. Jadi itu untuk bioprospeksi genom ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya yang saya ambil adalah uh, komparatif metagenomics. Jadi ini dilakukan studi untuk melihat rumen atau komposisi mikroba dari perut hewan ternak ya. Dari hewan ternak di sini diambil 2.809 genom. Ini diambil dari public database ya. Kalau ini, jadi tidak sequencing langsung, tapi diambil dari public database. Jadi genom apa mikroba yang ada di misalnya domba, bison, moose, deer, cattle. Nah, ini dikumpulkan. Jadi ada lima hewan ya, 5 hewan. Nah, yang dilakukan oleh peneliti ini adalah mengumpulkan metagenomic data dari SRA, Sequential Archive, kemudian dilakukan bioinformatic analysis. Dan analisis yang dilakukan misalnya adalah tentunya assembly dan juga binding, kemudian anotasi fungsional annotation dan juga taxonomic profiling, dan juga melakukan BGC prediction. Nah, berikut adalah hasil dari dicek dari sisi genome assembly-nya ya. Kalau dilihat ini kan ada 2.800, banyak sekali datanya ya. Tapi bisa dilihat di tabel A ini ya, gambar A ini adalah menunjukkan tingkat completeness itu adalah seberapa lengkap genom yang diassembly dari shotgun yang didapatkan dari sampel itu. Karena berbeda dengan whole genome ya, kita isolat tunggal, karena ini bakterinya isolat murni, maka sangat kita bisa meminimalisir adanya kontaminan dari bakteri lain. Tapi kalau kita bicara metagenom, maka akan sangat sulit mendapatkan uh, assembled genome, assembled metagenom yang sangat komplit gitu. Jadi biasanya ada threshold antara 90% sampai atau 80 sampai 90% dengan tingkat kontaminasi misalnya 2 sampai 5%. Jadi ada threshold atau ada ambang batasnya. Karena sangat sulit mendapatkan yang komplit 100% tanpa kontaminasi misalnya. Nah, itu dari mana kita mengakses completeness dan contamination ini jadi dengan menggunakan analisa software ya. Jadi dibandingkan dengan database. Jadi genom yang draft ini dibandingkan dengan complete genom yang sudah ada, maka dibandingkan tingkat kelengkapan dari genomnya dan juga kontaminasinya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk gambar B ini adalah yang sebelah kiri, ini jumlah konteksnya. Jadi ketika reads digabung akan menjadi konteks ya. Ternyata ini konteksnya cukup beragam, tapi kurang lebih cukup pendek di bawah 300 ya. Dan ini adalah sebelah kanannya genome size.
Jadi dari populasi sampel yang ada ini kira-kira genom size yang sekitar sekitar 2 sampai 3 megabase ya. Itu mikroba-mikroba yang tercapture di dalam perut dari hewan-hewan tersebut. Kemudian dilakukan juga phylogenetic analysis. Ya ini datanya cukup rumit, tapi saya simpulkan saja bahwa yang di atas ini adalah menunjukkan hewan-hewannya ya. Misalnya domba, kemudian ada bison, yang biru ini cattle, kemudian ini moose, kemudian yang maaf, ini yang sebelah sini ya. Yang sebelah atas ini adalah bakterinya, maaf. Yang paling atasnya adalah terkait dengan phylogenetic bakteri filum. Jadi yang merah ini misalnya Bacteroidota, kemudian yang hijau paling banyak ini Firmicutes. Jadi ini memang masih tingkat film ya, jadi tidak sampai tingkat spesies yang dilakukan dalam analisis ini. Jadi ini bisa dilihat bahwa secara umum ternyata yang paling dominan ini adalah dari golongan Firmicutes dan juga Bacteroidota dalam bakteri-bakteri yang ada di perut dari hewan tersebut. Kemudian dilakukan prediksi untuk BGC atau Bacterial Gene Cluster. Dapat kita lihat kalau yang ditampilkan di sini adalah ada beberapa, misalnya lantipeptide, bakteriosin, kemudian ini ada NLPS, PKS, ini order. Nah, untuk yang order ini adalah ordo dari Firmicutes tadi. Jadi Firmicutes-nya ditarik, diturunkan jadi tingkat ordo dan juga kelas, ini didapatkan seperti ini. Data misalnya yang paling dominan ini satunya adalah Lachnospirales dan Oscillospirales. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau turun ke kelasnya, ternyata yang paling banyak itu Clostridia, dari kelas Clostridia misalnya. Ini adalah eh, mikroba-mikroba yang ada di perut hewan-hewan tersebut. Nah, kemudian dengan omics juga dapat digunakan untuk mencari protein yang baru. Bisa dipercepat ya? Oh ya Pak, maaf. Oke, jadi ini adalah studi omics ya untuk mendapatkan terhadap sebuah bakteri yang baru ya. Jadi yang dapat mendegradasi PET, plastik PET. Jadi yang dilakukan adalah melakukan screening bakterinya, kemudian dilakukan RNA sequencing dan juga whole genome sequencing, analisis bioinformatikan juga dan juga melakukan wet lab. Jadi peneliti ini dari Jepang ya, mereka mengisolasi bakteri dari sampah-sampah plastik ya. Jadi konsorsium sampah plastik itu ditumbuhkan dalam media, kemudian coba diisolasi dan di dilakukan sequencing, didapatkan bakteri apa. Ternyata bakteri ini disebut dengan eh, namanya adalah Ideonella cacao. Dia dapat mendegradasi PET, jadi diisolasi langsung dari tempat yang tercemar oleh plastik PET. Jadi yang dilakukan adalah selain whole genome sequencing juga dilakukan RNA sequencing untuk mencari gen-gen apa saja yang diekspresikan secara yang banyak diekspresikan ya, disesuaikan dengan substrat tumbuhnya. Jadi didapatkan bahwa si Isapiens ini menghasilkan PTase dan juga MHETase. Ini dari studi ini didapatkan eh, enzim baru ya yang eh, dari bakteri ini. Dan ternyata memang dari hasil uji protein aktivitas protein juga ternyata si bakteri ini bisa mendegradasi PET dengan baik ya. Jadi salah satu enzim pendegradasi PET yang terbaik ya secara nature ya dari bakteri Ideola sapiens ini. Oke, baik. Kesimpulannya adalah bahwa perkembangan teknologi khususnya di NGS dan juga database omics ini sudah secara signifikan meningkatkan berbagai riset di bidang omics. Dan studi omics
memberikan banyak manfaat ya, misalnya tadi menghasilkan untuk penemuan protein atau gen yang baru, kemudian bioprospeksi untuk senyawa yang bernilai tinggi, dan juga bisa untuk memahami atau mempelajari komunitas mikroba. Kan tapi kendalanya adalah beberapa analisis memerlukan eh, tingkat komputasi yang tinggi ya, dan juga expertise di bioinformatics. Walaupun saat ini sudah ada beberapa user friendly atau web based software ya yang sudah dikembangkan. Dan juga untuk perlu bagi kita untuk memilih, menentukan approach atau pendekatan mana yang perlu dilakukan. Ya ini untuk mengoptimasi penelitiannya sehingga lebih optimal saja. Tidak harus semua dilakukan. Kalau ternyata kita hanya ingin melihat genomnya, maka kita hanya perlu genomik saja. Kalau melihat ekspresi gennya, mungkin genomik dengan transkriptomik. Kalau lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Joko atas presentasinya. Eh, Menarik ya. Memang ada sedikit overlapping dengan yang disampaikan dengan Mbak Nadia tadi, karena memang dua-duanya menyampaikan terkait dengan pemanfaatan omics. Ya memang pasti ada overlapping di situ. Dan kalau untuk Mas Joko ini lebih aplikasinya lebih pada apa tadi, bioperspeksi ya. Ya, Pak. Baik, untuk pertanyaan, sebelum saya bacakan pertanyaan, saya tanya dulu kali ya, sedikit aja. Untuk apa meta ini kan metagenomics ya, beda dengan genomicsnya sendiri. Nah, kalau metagenomics ini sebenarnya eh, kan dari apa istilahnya, bukan dari satu individu atau satu satu kultur, satu jenis apa spesies gitu ya. Nah, ini eh, apa apakah sama dengan kalau misalkan saya melakukan meta analisis terhadap data genomics yang sudah ada, atau memang meta genomics ini benar-benar dari apa kultur dari yang banyak tadi di dilakukan itu misalkan apa eh, sequencing DNA-nya atau bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaan Pak Toto. Jadi kalau untuk yang saya pahami ya, untuk terminologi metagenom itu kan artinya maksudnya banyak genom ya. Nah ini eh, umumnya dipakai di mikroba ya, karena kan dalam sebuah lingkungan atau sampel seringkali kita mendapatkan lebih dari satu jenis mikroba atau bakteri atau jamur misalnya dalam sebuah sampel. Ini kan hal ini kan berbeda dengan tumbuhan atau hewan yang mana kalau misalnya satu ikan maka satu genom. Kan kita dalam dalam sequencing seperti itu. Kemudian dalam tumbuhan misalnya tanaman kelapa atau pisang itu kan itu satu tumbuhan gitu. Tapi kalau organisme tingkat rendah begitu misalnya bakteri, maka ketika kita melakukan isolasi saja dalam misalnya tanah begitu ya, kita akan mendapatkan lebih dari satu jenis bakteri. Nah, ketika itu eh, maka itu disebutkan dengan metagenom ya, karena ada banyak jenis bakteri dalam sebuah sampel. Nah, jadi Ya. kira-kira seperti itu Pak, kalau saya terminologi yang saya pahami. Boleh nggak sih misalkan saya ini apa melakukan meta analisis ya. Jadi meta analisis dari data-data genomics beberapa beberapa apa mikroba gitu. Saya lakukan meta analisis, itu disebut sebagai meta genomics atau emang harus berbeda gitu. Ya, baik. Kalau itu umumnya kita bahasanya komparatif genomics, Pak. Hmm. Jadi kita membandingkan data-data publik ataupun data-data sendiri kita yang sudah ada, kita banding-bandingkan. Nah, itu eh, istilahnya kalau yang saya tahu itu jadinya komparatif genomics. Jadi Baik. membanding-bandingkan. Karena tetap per genom. Karena kalau metagenom itu sudah dalam sebuah sampelnya atau unitnya itu sudah banyak genom di dalamnya. Jadi termnya juga sudah berbeda ya. Jadi yang satu metagenomics analysis, yang satu meta analysis of genome. Oke. Ya, Baik, kita
lanjut ke pertanyaan dari peserta, ada dari Bu Sukartini yang menanyakan apakah perilaku tanaman secara morfologi dan atau fisiologi dapat menjadi clue bahwa telah terjadi peristiwa epigenetik pada tanaman tersebut. Misalkan perilaku pisang kepok Tanjung yang pada perlakuan yang sama kadang muncul jantung, tapi kadang tidak muncul jantung. Baik, terima kasih pertanyaan Bu. Mungkin ini Mbak Nadia ya. Tapi eh, kalau terkait dengan epigenetik ya kan ini tidak dikenal di bakteri ya, di mikroba ya, karena kan tidak ada modif umumnya tidak bukannya tidak jarang sekali ditemukan ya setahu saya, karena kan beda penurunan sifatnya ya. Tapi kalau yang bisa saya sampaikan terkait analisisnya itu kalau sekarang ada yang namanya misalnya visual field sequencing ya atau methylation sequencing. Nah, itu salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah ada eh, peristiwa epigenetik di situ. Karena itu melibatkan kita mengecek metilasi DNA antara eh, misalnya indukan dengan anakannya ya, maka itu bisa dibandingkan. Tapi kalau ini menarik apakah itu menjadi clue? Ya bisa saja ya kalau kalau dari perspektif kalau yang saya. Tapi kalau untuk mendeteksinya maka itu pendekatan yang dapat dilakukan ya dengan teknologi yang sekarang itu bisa untuk mendeteksi. Mungkin dari Mbak Nadia ada tambahan ya? Mangga Mbak Nadia kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, em, jadi memang kalau misalnya perilaku pisang itu yang ada muncul jantung, kadang tidak muncul jantung, itu ya bisa juga dianalisis menggunakan omics-omics yang tadi ya. Mungkin lebih ke genomik gitu. Em, Kalau yang cukup mudah dilakukan, mungkin kita untuk langkah awal di develop marker untuk dianalisis sebenarnya apakah memang yang individu muncul jantung dan tidak muncul jantung itu bagaimana secara molekuler gitu untuk nanti kita pelajari lebih lanjut lagi eh, yang lain-lainnya. Mungkin itu yang saya tambahkan, Pak Mas Joko. Ya, jadi banyak ya untuk apa omicsnya itu bisa genomicsnya untuk ke apa terkait dengan kemungkinan ada di variasi gennya atau di ekspresinya melalui transkriptomik atau di proteinnya, proteomics atau metabolomics juga. Eh, Selanjutnya pertanyaan berikutnya untuk Mas Joko dari Pak Nurfianto. Yang pertama, bagaimana menggunakan teknologi Synchrom serta integrasinya dengan omics untuk bioprospeksi dan rekayasa mikroba dan mikrobioma untuk pupuk hayati dan biokontrol hama penyakit tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana penerapan omik untuk bioprospeksi mikroba dan mikrobioma, maaf, mikrobioma pencernaan manusia dan hewan ternak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak, mohon bisa eh, izin bisa dijelaskan Sinkom itu apa ya? Karena saya Pak kurang eh, familiar dengan apakah sintetik Pak apa ya? Nurfianto, teknologi mungkin apa itu salah satu aplikasi yang ada di itu ya? Oke, Saya kurang tahu juga. sintetik microbial community ya. Oke, baik. Eh ya, terima kasih. Sebenarnya saya kurang ini ya, eh, kurang paham terkait dengan ini sintetik microbial community. Apakah eh, kita merekayasa komunitas mikrobanya dengan mikroba yang kita inginkan atau seperti apa ya? Eh, itu akan coba eh, saya tahu dulu ya, karena saya baru baru pertama kali nih untuk sintetik microbial community. Tapi kaitannya dengan bioprospeksi dan rekayasa mikroba dan mikrobia untuk pupuk hayati. Nah, ini tentunya eh, kalau kita kaitkan dengan pupuk ini kan, maka mikrobial komunitas ya, komunitas mikroba ya, maka tidak hanya satu mikroba saja.
maka eh, misalnya bisa menggunakan awalnya pendekatan metagenomics dulu ya, amplicon sequencing ya, misalnya dengan 16S eh, kita ingin mendeteksi maka di tanaman saya tanaman yang subur gitu ya, atau tanah yang subur, ini komunitas mikrobanya apa saja misalnya. Jadi kita bisa menjadikan itu sebuah referensi untuk kira-kira mengkultur ya, artinya kita membuat mungkin yang saya di pikiran saya adalah jadi kita setelah menentukan ya bahwa mikroba bakteri-bakteri atau mikroba mana saja yang berperan dalam penyuburan tanaman, nah itu kita kultur ya, kita kultur bersama gitu ya, sehingga bisa digunakan misalnya apakah untuk pupuk yang dicampurkan dengan tanah gitu. Eh, itu yang mungkin saya eh, bisa ini bisa sampaikan ya, tapi nanti saya akan coba apa namanya pelajari lagi ya, karena ini juga baru gitu untuk saya. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan omik untuk biasa mikrobiom mikrobiom pencernaan manusia dan hewan ternak. Oke, baik, kalau untuk studi yang tadi saya sampaikan itu untuk saat ini yang saya tahu itu baru berupa ini ya, artinya memprofile ya. Artinya mempelajari bahwa eh, mikroba-mikroba apa saja yang memang umumnya ada di pencernaan manusia dan hewan ternak, jadi di hewan ternak misalnya. Nah, ini umumnya bisa menjadi kajian eh, komunitas mikroba untuk membedakan antara pencernaan yang sehat dengan pencernaan yang tidak sehat. Jadi studinya lebih kepada mikroflora ya. Jadi kita bisa membandingkan nanti misalnya eh, antara pencernaan manusia yang sehat ataupun hewan yang sehat dengan yang sakit. Sehingga kita bisa membandingkan ada tidak perbedaan kelimpahan atau juga diversitas dari mikrobiomanya di situ. Tapi terkait dengan apakah bagaimana bioprospeksinya ya. Kalau bioprospeksinya mungkin kita bisa melakukan apa ya, isolasi ya, dengan pendekatan shotgun metagenom ya, misalnya untuk mencari protein atau enzim yang memang eh, punya nilai yang bisa dimanfaatkan ya, karena kan eh, kalau misalnya kalau di pencernaan itu kan kaitannya pasti dia ada kemampuan mendegradasi atau kemampuan eh, mencerna tertentu ya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan juga bioprospeksi. Jadi kita menggunakan pendekatan shotgun metagenom, mungkin juga RNA sequencing misalnya, kalau kalau bisa nanti kita bisa melihat apa saja gen-gen yang diekspresikan oleh mikroba yang ada di pencernaan. Nah, dari situ mungkin kita bisa eh, mengidentifikasi atau melakukan studi lebih jauh ya. Kira-kira ada tidak gen-gen potensial yang bisa kita manfaatkan, apakah itu untuk mendegradasi senyawa tertentu, ataukah misalnya punya fungsi terkait dengan metabolisme atau lainnya. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Mas Joko. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Iselianti. Apa- Apakah ada data dari data-data metagenomik yang tersedia? Sudah sejauh mana data-data metagenomik ini dimanfaatkan, diriset ataupun dikomersialkan? Ya, baik, terima kasih Bu ini kepala teori saya. Eh, Kalau data dari metagenomik yang tersedia itu sejauh ini sudah sebagian besar ya ada di NCBI ya, di SAS ASRA tadi atau Sequenced Archive, itu biasanya dalam berupa berupa raw data. Jadi kita bisa mendownload dan bisa memanfaatkannya, karena tapi memang kajian shotgun metagenom, kalau secara shotgun metagenom masih belum terlalu banyak ya, karena ya satu sisi memang biayanya mahal karena eh, sequencing
shotgun metagenome itu kira-kira bisa 3 kali lipat lebih mahal daripada sequencing whole genome ya. Jadi memang itu salah satu. Jadi tidak sebanyak data whole genome yang isolat tunggal ya untuk metagenome. Tapi itu bisa dicari di NCBI. Kemudian sudah sejauh mana data metagenome dimanfaatkan? Kalau pengalaman saya sendiri memang kalau untuk paper-papernya masih masih belum, artinya kita belum belum terlalu banyak ya sebanyak whole genome gitu ya. Tapi biasanya kajian-kajian yang dilakukan itu eh, kurang lebih sama ya, melakukan komparasi terhadap komunitas mikroba ataupun misalnya mencari gen, memprediksi biosintetik gene cluster yang ada ataupun mencari gen tertentu yang bisa dimanfaatkan, karena ada juga studi metagenomik yang dilakukan untuk mencari gen pendegradasi plastik misalnya. Kemudian untuk dikomersialkan itu saya belum belum mendapat informasi ya. Kalau untuk paten dari metagenomik gitu, itu sebenarnya saya belum 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 mendapat informasinya. Itu mungkin bisa eh, saya riset lagi ya. Tapi memang ini masih masih terus masih apa namanya, terus di studi ya. Karena tadi beberapa kendala dalam metagenom ini adalah eh, biayanya dan juga untuk analisisnya tidak mudah ya. Dan untuk mendapatkan eh, data yang representatif ya, itu kan tadi kaitannya dengan completeness-nya dan juga contamination. Karena kalau datanya tinggi kontaminan dan kompleksitas rendah itu tidak bisa terlalu banyak dimanfaatkan. Ya mungkin paling hanya untuk melihat kelimpahannya saja gitu ya. Tapi kalau untuk sampai nanti kita petakan kemudian lebih lanjut, nah itu juga jadi kendala. Jadi memang ada beberapa kendala untuk studi metagenom dari sisi eh, analisisnya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Joko. Untuk selanjutnya, ini sepertinya hanya komentar saja yang dari Bu Sukartini ya, masalah pada tanaman yang tidak berjantung setelah ditanam ulang. Jadi, seperti ini hanya komentar lanjutan tadi sudah dijawab sama sama Mbak Nadia terkait dengan omik yang bisa dimanfaatkan. Baik, karena waktunya sekitar 7 atau 6 menit lagi. Tapi kita selesaikan saja sampai di sini karena Mas Jokonya sudah banyak tadi pertanyaannya juga, penyampaiannya juga lumayan panjang. Kita berikan aplaus kepada Mas Joko. Baik, terima kasih.